Perkenalkan, nama saya Stefan Lisseman Muhammad dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia A3 semester 2 dengan NIM 2414201075. Kali ini saya akan membahas tentang obat dan dampak terhadap sistem saraf. Mata kuliah Farmakologi Keperawatan, dosen pengampu Nurse Teni Elias, Eskep MKes. Dan kita masuk dalam pembahasan, yaitu latar belakang. Obat-obatan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia medis dan kesehatan. Beberapa jenis obat bekerja langsung pada sistem saraf untuk mengobati berbagai gangguan fisik atau mental. Sistem saraf yang mencakup otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi bertanggung jawab untuk mengatur hampir seluruh fungsi tubuh, seperti gerakan, persepsi, dan proses mental. Penggunaan obat-obatan tertentu dapat memberikan manfaat besar seperti pengobatan untuk nyeri, kejang, gangguan mental, atau penyakit neurologis lainnya. Namun, penggunaan obat yang tidak tepat atau berlebihan dapat memiliki dampak kecanduan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari penggunaan obat-obatan tersebut, baik dampak positif maupun negatifnya. Makalah ini bertujuan untuk membahas berbagai jenis obat yang mempengaruhi sistem saraf serta dampaknya terhadap kesehatan. Jenis-jenis obat yang mempengaruhi sistem saraf antara lain: 1. Obat penghilang rasa sakit analgesik. Obat analgesik digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Beberapa jenis analgesik yang mempengaruhi sistem saraf adalah paracetamol, ibuprofen, dan opiates. Opiates bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengurangi persepsi rasa sakit. Meskipun efektif, penggunaan opiat berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan pada fungsi saraf. 2. Obat psikotropika. Obat psikotropika digunakan untuk mengobati gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau skizofrenia. Obat ini termasuk antidepresan, antipsikotik, dan ansiolitik. Obat-obat ini bekerja dengan mempengaruhi neurotransmitter di otak seperti serotonin atau obapin untuk memodulasi suasana hati dan perilaku. Penggunaan yang tidak dapat atau berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan kognitif atau ketergantungan. 3. Obat antikonvulsan. Obat antikonvulsan digunakan untuk mengatasi gangguan kejang seperti pada epilepsi. Obat ini bekerja dengan menstabilkan aktivitas listrik di otak dan mencegah terjadinya kejang. Beberapa contoh obat antikonvulsan adalah petoin dan valproat. Meskipun efektif, penggunaan obat ini di dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kognitif atau kerusakan saraf. 4. Obat anestesi. Obat anestesi digunakan untuk membius tubuh selama prosedur medis. Obat ini bekerja dengan menghalangi transmisi sinyal saraf ke otak, sehingga pasien tidak merasakan nyeri. Anestesi lokal mempengaruhi saraf lokal, sementara anestesi umum mempengaruhi seluruh sistem saraf pusat. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk gangguan pernapasan. 5. Stimulan. Obat stimulan seperti amfetamin dan kafein digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan fokus dan merangsang sistem saraf pusat. Namun, penggunaan stimulan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, dan kerusakan pada sistem saraf. Dampak positif obat terhadap sistem saraf. 1. Pengobatan gangguan saraf. Obat-obatan seperti antikonvulsan dan psikotropika dapat membantu pasien dengan gangguan saraf, seperti epilepsi atau gangguan mental. Obat ini membantu mengontrol gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. 2. Peningkatan fungsi kognitif. Obat-obat yang
digunakan untuk mengobati penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, dapat memperlambat penurunan kognitif dan membantu meningkatkan memori pada pasien. 3. Mengurangi nyeri neuropati. Obat penghilang rasa sakit yang mempengaruhi sistem saraf dapat memberikan kelegaan bagi pasien yang menderita nyeri neuropatik, seperti pada penderita diabetes atau kerusakan saraf. Dampak negatif obat terhadap sistem saraf. 1. Efek samping psikotropika. Obat psikotropika dapat menyebabkan efek samping seperti kebingungan, gangguan motorik, atau gangguan kognitif. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan atau gangguan memori. 2. Kecanduan dan kerusakan saraf. Penggunaan stimulan atau opiat yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan kerusakan saraf jangka panjang, termasuk gangguan pada otak, memori, dan emosi. 3. Pengaruh anestesi terhadap sistem saraf. Penggunaan anestesi yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, yang berisiko menyebabkan gangguan pernapasan dan penurunan kesadaran. Kesimpulan, obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf memiliki peran penting dalam pengobatan berbagai gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Namun, meskipun banyak memberikan manfaat, obat-obatan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif yang serius jika tidak digunakan dengan hati-hati. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pemahaman yang baik mengenai penggunaan obat yang aman sangat diperlukan untuk mencegah efek samping yang merugikan. Saran: peningkatan edukasi tentang penggunaan obat yang aman. Edukasi mengenai penggunaan obat yang aman dan dampaknya terhadap sistem saraf perlu diperluas, baik untuk masyarakat umum maupun tenaga medis. Pengawasan ketat terhadap obat psikotropika dan stimulan. Penggunaan obat-obatan psikotropika dan stimulan harus selalu dalam pengawasan medis yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan dampak negatif jangka panjang. Pencarian alternatif pengobatan yang lebih aman. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menemukan alternatif terapi yang lebih aman dan efektif bagi gangguan yang melibatkan sistem saraf. Sekian pembahasan dari obat dan dampak terhadap sistem saraf. Saya ucapkan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.